Bahasa nasional, kedudukannya di atas bahasa daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu berbagai suku bangsa, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Penggunaan bahasa pada situasi dan kondisi tertentu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti yang dituliskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI, dan aturan-aturan dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Bahasa Indonesia yang benar digunakan pada saat keadaan formal, dengan bahasa yang digunakan bahasa baku. Kebijakan bahasa. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah bahasa hilang. Salah satu di antaranya adalah pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa merupakan suatu kondisi di mana sebuah bahasa ditinggalkan oleh para penggunanya dan mereka beralih menggunakan bahasa yang baru. Konsekuensi logis yang terjadi adalah jumlah penutur bahasa tersebut akan berkurang dan perlahan-lahan bahasa itu tidak memiliki penutur lagi. Dominasi bahasa mayoritas terhadap bahasa minoritas menyebabkan bahasa itu terpinggirkan dan kemudian akan dilupakan, dan itu akan menyebabkan kepunahan bahasa. Sikap berbahasa terhadap penggunaan bahasa. Sikap bahasa pada umumnya dianggap sebagai perilaku pemakai bahasa terhadap bahasa itu. Untuk dapat memahami apa yang disebut sikap bahasa, terlebih dahulu haruslah dijelaskan apa itu sikap. Kalau menurut saya, sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi yang berdiri tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan, pendirian, keyakinan atau pendapat, sebagai reaksi atas adanya suatu hal kejadian. Sesungguhnya sikap itu fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa itu sendiri atau orang lain. Garvin dan Mathieu merumuskan 3 ciri sikap bahasa, yaitu kesetiaan bahasa, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain, kesetiaan bahasa adalah sikap yang mendorong suatu masyarakat dalam mempertahankan kemandirian bahasanya, meskipun apabila perlu, sampai dengan terpaksa mencegah masuknya pengaruh bahasa asing. Kebanggaan bahasa yang mendorong seseorang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Kebanggaan masyarakat merupakan sikap yang mendorong suatu masyarakat menjadikan bahasanya sebagai lambang identitas pribadi atau kelompoknya, sekaligus membedakan dari orang atau kelompok yang lainnya. Terus, kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Modernisasi bahasa. Modernisasi bahasa yang kini mulai marak di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai ragam harus disikapi secara arif. Modernisasi bahasa sangat diperlukan dalam menghadapi pusaran arus global, sehingga bahasa Indonesia benar-benar mampu menjadikan bahasa komunikasi yang mudah dipahami dan bersifat terbuka. Bahasa yang modern adalah bahasa yang memiliki kemampuan mewadahi konsep-konsep ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern dan menjaga stabilitas komunikasi dengan sesamanya. Acuan pengertian suatu bentuk yang dipahami oleh orang
orang kedua seperti yang dimaksudkan oleh orang pertama pembicara, dan sama pula dengan pengertiannya berkembang di tengah-tengah masyarakat. Interdisiplin bahasa. Bidang linguistik interdisipliner merupakan kajian gabungan dua disiplin ilmu, yakni kajian bahasa dan kajian ilmu lain di luar bahasa. Yang termasuk dalam bidang linguistik interdisipliner adalah fonetik, stilistika, filsafat bahasa, psikolinguistik, sosiolinguistik, etnolinguistik, filologi, semiotika, epigrafi, antropolinguistik, linguistik forensik, genolinguistik, dan ekolinguistik, dan masih banyak lainnya. Studi interdisipliner dilakukan pendidik, peneliti, dan banyak praktisi, karena studi itu dapat menjawab situasi kompleks, menjawab permasalahan yang luas, meneliti hubungan antar disiplin, menjawab masalah yang ada di luar lingkup salah satu disiplin yang ada, dan mendapatkan keutuhan pengetahuan, baik dalam skala terbatas maupun luas. Pergeseran makna kosakata flora dalam metafora di media sosial Twitter, kajian semantik. Penelitian ini menunjukkan bahwa makna baru terbentuk akibat adanya pergeseran makna kosakata flora yang cenderung bersifat peyoratif dan amelioratif. Selain itu, juga belum dilakukan kajian makna kosakata flora dan perspektif semantik pergeseran makna. Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai pergeseran makna kosakata flora menarik serta penting untuk dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran makna tersebut makin dipermudah dengan cepatnya perkembangan teknologi dan pengaruh globalisasi terhadap suatu bahasa dan penuturnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi terkait perubahan bahasa yang sedang terjadi saat ini, terutama pergeseran makna, dengan cara mengelompokkan masing-masing makna yang terbentuk dan bagaimana suatu kata tersebut dapat menghasilkan makna baru yang sebelumnya belum dipahami masyarakat. Dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa pergeseran makna dapat terjadi akibat pengaruh bahasa asing. Penelitian ini melihat perubahan makna kata sabar dengan menggunakan tes kesabaran yang mengacu pada Quraisy Shihab dalam tafsiran Al-Mishaba dan mendapatkan hasil bahwa kemungkinan terjadi perubahan makna jenis penyempitan pada kata sabar dalam tataran praktis di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pergeseran makna kosakata flora di media sosial Twitter, yaitu pada kata bawang, terong, kentang, kacang, kencur, dan cabai. Dari dimensi keilmuan, penelitian ini bermanfaat bagi pakar dan peneliti bahasa untuk mengkaji pergeseran makna kosakata flora dalam bahasa Indonesia dari perspektif semantik.